Ya. Orang kafir, non-muslim, ya, kita tahu kalau dia memerangi Islam bahaya nggak? Bahaya. Tapi orang munafik dia lebih bahaya daripada orang kafir. Bahkan banyak disebut di dalam Al-Quran, mayoritas menyebutkan tentang masalah orang-orang munafik. Karena dia bahaya. Bib, emang bahayanya kenapa? Kenapa kok orang munafik ini bahaya? Kenapa? Karena orang munafik itu idharul khair wa israrul syar, kata ulama. Menunjukkan sesuatu yang baik, ya, padahal dia buruk, gitu kalau bahasanya. Atau kalau bahasa gaulnya buka dua, gitu ya, buka dua. Menunjukkan sesuatu yang baik, padahal dia buruk. Idharul khair wa israrul syar, menutupi keburukannya. Contohnya apa? Misalnya ada satu orang di zamannya Rasulullah SAW, ya, namanya Abdullah ibn Salul. Kalau nggak salah, aku lupa ingat. Abdullah ibn Salul. Abdullah ibn Salul ini salah satu orang yang dikategorikan munafik pada zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia sholat di belakang Nabi SAW. Sholat di belakang Nabi, tapi tujuannya untuk memerangi Rasulullah SAW. Bahaya nggak? Ya. Jadi kalau kita sholat, imam kita ustadz, kiai, ya, tapi kalau di hati kita benci untuk memerangi, maka kita termasuk orang yang munafik. Kelihatannya baik, padahal jahat. Makanya intabihu ala dzalik, hati-hati sama yang namanya orang munafik. Ya. Karena munafik ini nggak kelihatan, tapi ciri-cirinya Nabi kasih tahu. Nih, kalau ente nemuin orang semacam ini, kata Nabi, hati-hati. Ya, karena janas. Siapa yang duduk dengan orang-orang seperti itu, maka dia akan termasuk daripada orang tersebut. Hati-hati. Itu orang-orang munafik. Sekarang Nabi SAW menjelaskan. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia bohong. Kayaknya kalau nggak ngebohong nih nggak enak. Gitu kalau bahasa kita. Ngumpul, nyantai, kalau nggak ngebohong nggak enak. Harus ada kebohongan di dalamnya. Nabi bilang, itu ciri orang munafik. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Dia berdusta. Makanya hati-hati nih. Mudah-mudahan di sini semuanya dijauhkan daripada tanda-tanda orang munafik. Karena kebohongan ini hal yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjelaskan, ya, beliau hidup bersama Rasulullah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Bahwa aku tidak pernah melihat atau mendengar satu perbuatan yang paling Rasulullah benci kecuali perbuatan dusta atau berbohong. Nabi paling benci Abdullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi benar-benar benci ketika ada lihat orang yang berdusta. Makanya dalam hadis dikatakan, siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, siapin bangku di neraka, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau berdusta nih paling fatal dan paling berat. Bahkan ulama mengatakan berbohong, berdusta termasuk daripada kabair, dosa yang besar. Jadi hati-hati masalah berdusta. Ya, jangan kita menyepelekan masalah kebohongan atau berbohong atau berdusta. Apalagi berdusta atas nama Nabi SAW. Atas nama biasa aja nggak boleh bahasanya. Bahkan ini yang paling sering terjadi di kalangan kita. Baginda Rasulullah SAW bilang begini, man qala lisobi ta'al haka thumma la ya'ti syai'an thumma la ya'ti lahu syai'an wa hiya minal kadhib. Nabi SAW. Siapa orang yang berkata kepada anak kecil, sini ente, nanti saya kasih ya. Begitu dia nyampe, kita nggak ngasih apa-apa. Kata Nabi, fahuwa minal kadhib, maka dia termasuk orang yang berdusta. Sering nggak kita gitu? Ya, lu mau duit nggak sini? Ya kan? Begitu nyampe nggak dikasih apa-apa. Kata Nabi, hati-hati. Intabi'u ala dzalik fahuwa minal kadhib, maka dia termasuk orang yang berdusta. Mau niatnya apaan juga? Ya. Jadi hati-hati masalah dusta atau berbohong. Jangan sampai kita jadi orang munafik dengan hal-hal semacam ini. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah ada seorang mukmin yang pengecut? Kata Nabi, na'am, mawjudun ala dzalik. Ada orang-orang Islam, orang mukmin yang pengecut, ada, kata Nabi.
Hal yakuna mu'minan bakhilan, apakah ada orang mukmin yang pelit, yang bakhil? Kata Nabi, ada. Hal yakuna mu'minan kadziban, apakah ada orang mukmin yang suka ngebohong? Lah, kalau itu lah ada. Orang mukmin enggak ada yang ngebohong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man kadzdib fa huwa la'natullahu alaihi. Dan riwayat dikatakan siapa orang yang berbohong, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebohongannya. Ya, mau itu kecil ataupun besar. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Jangan sampai kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya cuma pengen asik-asik, padahal semuanya isinya kebohongan. Gitu. Makanya dalam hadis dikatakan, ya, kalau kita ngumpul nih semacam ini, atau antum ngumpul di rumah atau lagi duduk dengan kerabat, para ulama dapat riwayat dari baginda Rasul, kalau kita duduk semacam ini, selesai majelis baca doa. Kalau bahasa kita doa habis ngumpul. Ya, apa doanya? Mungkin antum semua tahu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Itu doa, para ulama bilang apa? Siapa orang yang baca doa semacam ini, dalam riwayat dikatakan, maka dosa dari pembicaraan yang terjadi Allah hapuskan ketika dia berdiri baca doa tersebut. Makanya ulama-ulama hadramat semuanya itu kalau kita habis ngumpul dan semuanya, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha. Sampai kau tuh ya, bangun. Allah ampunin tuh segala dosa-dosa yang terjadi. Gitu. Untuk apa? Menjaga, mungkin ada menyakiti hati orang lain di dalam perkumpulannya, ada mencaci orang lain, ada kedustaan. Tapi kalau kita baca doa itu, maka Allah hapusin segala kekotoran yang ada di dalam pembicaraan. Cuman jangan jadi dalil. Kita nggak bohong aja, habis bohong kita baca itu doa. Yang dewi itu, ya. Jadi mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan yang dusta karena memang sangat fatal, ya, sangat fatal. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Namanya dikenal di mana-mana, betul? Ya. Siapa yang nggak kenal dari penjuru dunia, kitabnya apa semua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalamnya semua ada di mana-mana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waktu kecil keluar dari rumahnya. Begitu keluar dari rumahnya, beliau lihat ada sapi jalan, rombongan sapi jalan. Beliau ikutin, namanya anak kecil. Ya, anak kecil ngikutin sapi, wajar gak? Ikutin ini sapi-sapi berjalan. Tiba di perjalanan, dia ngikutin dari belakang, ada satu sapi nengok ke dia. Apa ini sapi? Tiba-tiba atas izin Allah mengucapkan kalimat, laisa khuliqta hakadha. Abdul Qadir, kalau bahasa kita, ente ini diciptain bukan untuk kayak begini ngikutin sapi, bukan. Kaget Syekh Abdul Qadir Jalani, pulang lari nangis ke ibunya. Ya, ibunya bingung, kenapa kau pulang-pulang nangis? Diceritain semuanya, ibu, saya ngikutin sapi, tiba-tiba sapinya ngomong, katanya saya diciptain bukan untuk ini. Akhirnya apa yang terjadi? Tersentuh hatinya. Beberapa hari kemudian dia ngadap kepada ibunya, dia bilang apa? Ibu, saya pengen dong belajar ke Baghdad, belajar ilmu agama. Saya pengen nuntut ilmu agama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya ibunya bilang apa? Yakin pengen belajar? Iya ibu, saya pengen belajar ke negeri Baghdad untuk nuntut ilmu agama. Ibunya dengar anaknya pengen belajar ilmu agama, apa ibunya bilang? Kalau begitu, saya serahkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk khidmat di jalan Allah. Engkau pergi ke Baghdad, kita ketemu di surga. Bahasanya begitu. Ini ada duit warisan dari ayahmu 80 dirham, pegang bawa untuk belajar ke sana. Kalau apa yang dikatakan sama Syekh Abdul Qadir Jalani, ibu ini 40 dirham pegang kepada adik saya bawa setengahnya saja. Berangkat sama rombongan ini ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ya. Tapi ada suatu kejadian yang unik. Apa yang terjadi? Ibunya ngasih amanat sebelum ini anak jalan Syekh Abdul Qadir. Apa amanatnya? Wahai anakku, wahai putraku, ibu pesankan satu hal. Gak banyak-banyak. Biasanya kalau orang tua banyak pesannya. Satu aja kata ibunya. Apa? Jangan pernah berkata bohong. Jujur. Apapun kondisinya, kapanpun, jujur. Itu pesan ibu. Kalau bahasa gitu. Pesan ibunya cuma satu. Jangan pernah berkata bohong. Jujur. Ya.
Akhirnya duit 40 dirham, ya, karena namanya anak kecil takut hilang, ya kan? Apa yang terjadi? Duit 40 dirhamnya ditaruh di bagian ketiak, dijahit sama ibunya di dalam baju, ya, supaya dia jalan tenang, gitu. Nggak ada yang copet atau apapun. Jalan ini rombongan, ya. Di perjalanan ada 60 anak muda. Kalau bahasa kita geng motor, mau begal. Bahasa kita begitu. Karena di kitab dijelasin seperti itu. Ya, datang 60 anak muda nih, ngepung ke rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semua orang dimintain harta-hartanya, semua orang diambil-ambilin hartanya. 60 anak-anak muda. Sampai datang satu orang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa dia bilang? Anak kecil, lu punya harta apa? Nih semua udah pada diambilin nih hartanya nih. Ente punya harta apa? Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Saya punya duit 40 dirham. Mana duitnya? Ditaruh di ketiak saya. Ketawa ini orang. Jangan main-main ya. Ditinggalin ini anak kecil. Datang lagi temennya satu. Ditanya, ente punya apa? Saya punya duit 40 dirham. Mana duitnya? Ada di ketiak saya. Oh, bercanda ini orang. Ditinggalin lagi ini anak. Sampai akhirnya semua orang sudah dirampas hartanya. Datang ke bosnya nanya, gimana? Udah beres semua? Udah beres. Cuman ada satu anak kecil nih, yang dia bilang dia punya harta tapi cuma buat ngeledek. Masa ditaruh di ketiak katanya? Mana anaknya? Dipanggil. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bosnya nanya, kamu punya uang? Punya. Berapa? 40 dirham. Mana? Ini di ketiak sana. Coba lihat. Dibuka, bener ada duitnya. Kaget ini bos. Kok kamu jujur banget udah dijahit tapi masih ngomong? Karena saya diamanatin sama ibu saya jangan pernah berbohong dalam keadaan apapun. Kapanpun dan keadaan apapun saya tidak pernah akan berbohong karena itu amanat dari ibu saya. Apa kata orang yang mau mencuri mencopet? Demi Allah, saya diamanatin sama Tuhan saya aja untuk dikasih kepercayaan menjaga diri aja saya nggak jalanin. Kamu baru disuruh sama ibu kamu untuk menjaga amanat supaya jangan bohong, kamu jalanin. Wallah saya malu sama kamu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini preman minta maaf, minta ampun sama Allah pada saat itu. Lalu di dalam hikayahnya Imam Yafi dikatakan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang pertama kali tobat di jalan Allah lewat tangan saya adalah preman yang merampok saya waktu saya masih kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena perbuatan jujur dan tidak berbohong. Makanya beliau bisa dapat derajat yang tinggi karena beliau melakukan suatu perbuatan di dunia untuk menjauhkan daripada kebohongan. Jangan sampai beliau jadi orang-orang yang munafik. Makanya Allah jaga beliau semua. Makanya mudah-mudahan kita semua bisa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dusta. Apapun perbuatannya, ya, yang namanya dusta dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sekilas tentang alamat atau tanda-tanda orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik seperti itu. Ya. Yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa. Apabila dia janji, diingkarin janjinya. Itu tanda orang munafik. Ya. Janji ini perihal penting dalam Islam. Makanya ada yang katakan janji adalah dakwah. Jangan pernah berjanji kalau tidak mampu mengatakan. Ya. Jangan pernah berjanji. Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an apa? Wala taqul lana li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan sekali-sekali kalian mengatakan, ya, saya besok akan mengerjakan ini, illa an yasha Allah, kecuali sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-kali mengatakan, iya besok saya bakal, kecuali insya Allah. Banyak kita seperti itu, pasti. Bilang gitu insya Allah, pasti kalau insya Allah. Gitu kan. Ya, Allah sendiri yang bilang tuh, jangan sekali-kali kalian mengatakan besok saya akan mengerjakan sesuatu kecuali itu kehendak Allah. Lebih baik kita katakan insya Allah. Ya, aman deh. Karena janji adalah hutang. Ya, orang yang berjanji akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu syai'in mas'ulan. Setiap sesuatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk janji.
dan janji tidak akan putus di dunia, bahkan sampai akhirat akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarangan berjanji dalam hal apapun. Ya, jangan sembarangan berjanji. Ya, lebih baik kita niatin aja insyaallahin apa segala macam daripada pasti saya sih pasti deh. Ya. Besok kumpul yuk. Ayo. Bener ya? Pastilah. Pasti dah. Ya. Tahu-tahu sakit. Ya jadi. Ya. Apa yang keluar dari temennya? Omdo. Ya kan? Makanya lebih baik jangan berjanji, ya, karena janji bahaya. Janji bahaya, apalagi janji manis. Istighfar itu. Ya. Jangan pernah berjanji dalam hal apapun. Ya, ada satu hal yang menarik, ya. Ada seorang sahabat Nabi, ya. Jadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, zamannya siapa? Sayyidina Umar ini jadi khalifah pada saat itu, jadi pemimpin, ya. Tiba-tiba datang dua orang yang membopong satu orang. Paham gak ya? Dua orang membopong satu orang, nyamperin ke Sayyidina Umar. Apa dia bilang? Wahai Amirul Mukminin, saya bawa seorang pembunuh ayah saya. Nanti bayangin aja bahwa pembunuh ayahnya diseret nih, ada kakak yang nyeret ke depan Sayyidina Umar. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar bijaksana, namanya pemimpin. Kenapa? Coba ceritain dulu kenapa masalahnya. Dia membunuh saya punya ayah, wahai Amirul Mukminin. Kata ini orang apa? Sebentar Amirul Mukminin, boleh izinkan saya cerita kenapa saya bisa membunuh ayahnya? Tapi betul kamu membunuh? Iya betul saya membunuh ayahnya. Kenapa? Katanya ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab, diceritain. Jadi suatu waktu wahai Amirul Mukminin, saya sedang ketiduran. Begitu saya ketiduran, saya punya unta lepas masuk ke halaman bapaknya dia nih. Dimakanlah semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sana, buah-buahan yang ada di sana dimakan sama saya punya unta. Begitu saya bangun, saya kaget unta saya hilang. Saya cari ternyata ada di kebun dia punya ayahnya. Saya samperin, saya tarik unta saya, dia nggak mau jalan, dia nggak mau lepas. Asik makanan-makanan yang ada di sana. Tiba-tiba bapaknya keluar. Begitu bapaknya keluar, ambil batu, ditimpuk kepala unta saya, seketika jatuh dan meninggal di tempat. Karena batu yang begitu besar. Saya kaget. Lalu saya ambil batunya, saya timpuk balik ke bapaknya. Akhirnya bapaknya juga meninggal di tempat karena batu yang begitu besar. Tapi saya nggak niat, wahai Amirul Mukminin, saya nggak niat ngebunuh. Saya nggak niat sama sekali, saya nggak ada niat. Orang refleks biasa gitu. Kalau bahasa gitu kan nggak sengaja. Refleks. Ini kejadian dalam riwayat dikatakan seperti itu. Apa kata Sayyidina Umar? Kisos. Nggak sengaja Sayyidina Umar. Kisos, nyawa diganti nyawa. Nggak ada urusan. Mau ente niat nggak niat, sengaja nggak sengaja, nggak ada urusan. Katanya. Yang penting nyawa udah hilang, kata Sayyidina Umar. Kisos, nyawa diganti dengan nyawa. Akhirnya apa yang terjadi kata ini orang? Ya udah kalau begitu. Kalau memang saya harus dibunuh juga, dikisos, saya siap Amirul Mukminin. Tapi tunggu, saya minta waktu 3 hari untuk balik ke kampung saya. Mau ngapain kata Sayyidina Umar? Saya ada satu warisan dari saya punya ayah untuk adik saya. Cuman saya belum berikan. Saya takut kalau saya meninggal adik saya tidak tahu di mana tempatnya. Izinkan saya 3 hari untuk pulang memberikan tahu kepada adik saya. Lalu saya balik ke sini lagi untuk dikisos. Dijanji nih, ya kan? Sayyidina Umar nanya, siapa jaminan ente? Di situ ada beberapa sahabat Nabi. Ditunjuk sahabat Nabi. Ini ya Umarul Mukminin. Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Ini sahabatnya Rasulullah. Namanya sahabat orang baik, hatinya bersih. Kenal kagak? Ditunjuk suruh jadi jaminan. Apa kata dia? Kata Sayyidina Umar, bener ente jaminannya? Naam Amirul Mukminin.
Disetujuin. Betul ente mau jadi jaminan ini orang. Sebab kalau dia nggak balik 3 hari, ente yang dibunuh. Nggak apa-apa Amirul Mukminin. Sahabatnya Nabi SAW. Emang hatinya bersih, coba kita. Lalu aja kenapa jadi bawa-bawa gitu ya. Akhirnya apa? Nggak apa-apa, kata Sayyidina Abi Dzar, nggak apa-apa Amirul Mukminin. Saya jadi tanggung jawabnya dia. Saya yakin dia akan balik lagi dalam waktu 3 hari. Ya udah, akhirnya pulang ini orang. Berjalan waktu 2 hari. Ini Sayyidina Abi Dzar tenang, nyantai kayak nggak ada masalah apa-apa. Padahal kalau dia nggak balik dibunuh nih, nantiin, dibadalin nih, bukan badal khutbah, bukan badal ceramah nih, dibunuh. Ya. Apa yang terjadi? Masuk hari ketiga, ditungguin, pagi belum datang juga. Ini 2 orangnya, adik kakak udah nunggu nih di depan rumahnya Sayyidina Umar. Mana nih nggak datang? Sayyidina Abi Dzar nyantai, ini sahabat Nabi. Ya. Nyantai terus sampai siang nggak datang juga. Ditungguin sampai sore nggak datang juga. Begitu menjelang maghrib nongol ini orang. Kaget ini semua orang. Waduh, ternyata dia balik lagi. Ditepatin janjinya. Padahal mau dibunuh, bukan mau dikasih amplop, bukan mau dikasih sembako, mau dibunuh, dia datang lagi. Kalau gitu udah kabur, ya kan? Apa? Dia datang. Yang pertama dia samperin Sayyidina Abi Dzar, minta maaf. Datangnya ke sorean gitu kan bahasanya. Ya, bikin tekan ya. Di riwayat ditulis dia minta maaf dulu dengan Sayyidina Abi Dzar. Ya. Minta maaf sama Sayyidina Abi Dzar. Ya. Setelah itu datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, datang kepada adik kakak ini. Apa dia bilang? Wahai Amirul Mukminin, sekarang saya sudah siap, silahkan kisos saya, silahkan bunuh saya. Adik kakak nih 2 ngelihat dia datang menyerahkan dirinya untuk dikisos. Namanya manusia punya hati. Ya. Apa dia bilang? Wahai Amirul Mukminin, ini orang ternyata orang baik. Ya. Ini orang jujur. Ya. Dia tepat janji, dia amanat, datang tiba, dibilang 3 hari dia nyampe. Ya. Disuruh kisos, dia nyerahin dirinya, memang bertanggung jawab. Berarti ini orang baik dan kita sepakat Amirul Mukminin kita maafin dia. Jangan dikisos, jangan dibunuh. Ya, kita damai aja. Cuman karena tepatin janji, hidup lagi dah. Nah jadi tinggal. Ya. Karena apa? Karena tepatin janji, menjalankan amanat, maka Allah kasih kelebihan umur kalau bahasa kita. Yang harusnya dia dikisos karena ketakwaan dia tepatin janji, Allah tambahkan lagi umurnya. Allah luluhkan hati orang-orang yang pengen kisos karena menepati janji. Makanya mudah-mudahan kita jadi orang yang selalu menepati janji. Jangan sampai kita jadi orang yang ingkar janji. Sekali ingkar janji dimaklumin, 2 kali dimaklumin, 3 kali dimaklumin, coba 4 kali. Ada lagi yang mau janji. Ada lagi yang mau janji, gitu kan? Ya, karena orang yang ingkar janji atau dusta, kata Nabi SAW, ma'indahul sahib. Orang yang berdusta dan ingkar janji nggak punya teman, ya, nggak punya teman, nggak ada yang mau berteman. Berteman juga ngapain? Dibohongin mulu, ya, temannya dibohongin mulu, temannya dibilang janji apa segala macam. Makanya jangan sampai kita termasuk anak muda yang ingkar janji, anak muda yang ngebohong, udah suka ngebohong, suka ingkar janji, nggak tepatin amanah, komplit. Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, yang ketiga wa idza tumina khana, ketika dikasih kepercayaan dia khianat. Ya, dia khianat. Ya, khianat nih lawan katanya amanat. Khianat orang yang ingkar atau orang yang dikasih kepercayaan, udah dipercayain baik-baik, dijaga bener-bener titip ya, titip, orang percaya, dia khianat. Munafik namanya. Ya. Beb, khianat nih kayak gimana, Beb? Contohnya yang paling simpel. Contoh yang paling simpel. Ada temen curhat. Ya. Diceritain masalah keluarganya. Jangan dong siapa-siapa ya. Besok ketemu temen yang lain, tapi lu jangan bilang ya. Ini lo doang nih mau kasih tahu nih. Khianat. Dikasih kepercayaan suruh tutup mulut, diceritain lagi ke orang. Ya, itu khianat namanya.
Ya, maka termasuk orang munafik seperti itu. Ya, hati-hati orang seperti Nabi SAW bilang, ya. Kafa bil mar'i kadziban idza hadatsa bima sami'a. Cukup seseorang dikatakan pengkhianat, dikatakan pembohong apabila dia menyampaikan lagi apa yang udah didengar. Dia dengar dari fulan, dia dengar nih curhatannya. Terus disampaikan lagi ke teman yang lain. Kata Nabi, cukup orang itu dikatakan seorang pengkhianat atau pembohong, kata Nabi SAW. Ada kan yang begitu modelnya. Ya udah bilang ya. Ntar temennya bilang ini lo doang nih wasal. Terus kayak kuda bisik panjang sampai semuanya tahu. Tahu viral. Jadi ini dikatakan seorang tidak amanat ketika dikasih kepercayaan ke orang-orang yang semacam itu. Makanya kita jaga kepercayaan dengan baik, karena kepercayaan ini mahal, tidak ada harganya. Karena azim, mulia, agung. Ya, sahabat Nabi SAW semuanya orangnya amanat. Ya, tidak ada yang khianat sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bilang, ada 3 hal yang membuat saya sedih di dunia ini. Ya. Salah satunya adalah kehilangan satu barang yang dititipin Rasulullah SAW. Satu barang yang dititipin Rasulullah SAW di rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada orang datang mencuri barang tersebut. Itu yang membuat saya sedih di dunia. Karena saya tergolong orang yang tidak amanat. Padahal sifatnya nggak sengaja dicolok. Dan Rasulullah udah memaafkan. Apa bendanya? Bendanya adalah tempat kurma yang ketika dipakai saat peperangan tuh yang nggak habis-habis dimakan. Taruh apa bajana sebutannya itu. Ya. Artinya mereka menjaga yang namanya amanat, kepercayaan. Makanya Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang amanat. Rasulullah SAW orang yang amanat. Kenapa Abang bilang yang amanat? Karena Rasulullah SAW nggak pernah ngomong atas hawa nafsunya. Nah, jika anil hawa wahyu tidak pernah berbicara kecuali wahyu dari Allah. Dijaga tuh kepercayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pernah orang nanya hukum kepada Rasulullah kalau nggak tahu langsung jawab? Enggak. Pasti nunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala baru Rasulullah menjawab kepada orang tersebut. Ya. Kenapa? Menjaga kepercayaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah memilih baginda Rasul, maka Rasul menjaga dengan baik. Ya, begitu juga baginda Rasul berkata di dalam hadis, ya, cuman hadisnya ada lupa karena bukunya lupa. Hadisnya kurang lebih seperti ini. Kalau ada orang, kata baginda Rasul, yang dia mengingkari atau berkhianat kepada orang yang dekatnya, entah itu bosnya, entah itu sahabat kerjanya, entah itu kawannya, entah itu orang tuanya, maka orang tersebut akan dihina sehina-hinakan di dunia. Ya, jangan sampai kita khianat. Misalnya bosnya bilang, saya titip duitnya 5 juta, pegang. Jangan dipakai. Jangan dipakai. Datang teman, pinjem dong 200. Jangan dong, ini duit orang nih, saya amanat, saya dikasih kepercayaan. Emang kapan dibalikin? 2 minggu lagi. Ya udah pinjem dulu, besok udah. Jangan. Gue nih amanat orangnya. Gue lebih 50. Benar ganti besok ya. Jangan sampai kayak gitu. Ada bonus jalan. Ya, itu namanya khianat. Bosnya dikhianatin. Ya, bosnya dikhianatin seperti itu. Ya, lebih baik kita bilang nggak ada ya, daripada kita harus. Makanya nih yang terakhir Anda sampaikan. Ada 3. Nih dusta, ngebohong semuanya haram, betul nggak? Tapi ada ngebohong yang boleh. Ngebohong boleh, gimana ceritanya? Ngebohong boleh. Bahkan hukumnya wajib lagi. Wajib berarti ngebohong wajib lagi. Ada bohong yang boleh. Ya, Anda sebutin. Ya. Kapan ngebohong itu boleh? Yang pertama, bohong ketika dalam peperangan. Itu boleh. Contoh ada seorang kafir nanya sama rombongan muslim, ente berapa orang? Kita 50.000 orang, padahal cuma 10 orang. Itu boleh kata baginda Rasulullah SAW. Ya, tujuannya apa? Untuk menakuti lawan dalam peperangan boleh. Ya, tapi bukan untuk tawuran. Ini perang, jihad. Ya, jihad fisabilillah, bukan tawuran. Itu boleh, berbohong yang diperbolehkan. Yang pertama ketika berbohong dalam peperangan. Yang kedua, berbohong dalam menyatukan 2 kelompok. Ya.
RT Al-Falah dengan RT Kampung Baru berantem. Misalnya, contoh. Ya. Lalu datang Ustadz Farhan bilang sama RT Al-Falah, dapat salam dari RT Kampung Baru, katanya kangen. Datang lagi ke RT Kampung Baru, dapat salam dari Al-Falah, katanya rindu. Misalnya, itu boleh, itu bohong yang diperbolehkan ketika menyatukan, tujuannya baik, menyatukan yang tadinya ribut jadi baik, maka itu berbohong yang diperbolehkan dalam Islam. Ya. Tapi jangan datang itu dikata-katain. Itu PR tuh yang bohong. Ya, itu yang kedua, ngebohong yang dibolehkan dalam Islam. Yang ketiga, ngebohong untuk istri dalam kebaikan atau suami dalam kebaikan. Istri masak nggak enak nih, namanya baru belajar misalnya kan, lagi nonton YouTube belajar masak misalnya, hasilnya anyap. Gimana rasanya Pak? Enak. Nah itu berbohong yang diperbolehkan, walaupun rasanya wallahu a'lam ya. Tapi kita menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hati istrinya, maka hukumnya boleh. Enak, enak lagi belajarnya 2-3 kali, supaya lebih berkembang. Padahal nggak enak. Ya itu berbohong yang diperbolehkan dalam Islam. Ya, jadi nggak semua hal yang dalam kategori berbohong ini haram, nggak. Tapi ada berbohong yang diperbolehkan. Artinya jangan sampai kita menjadi seperti itu. Lalu yang terakhir, berbohong yang diperbolehkan adalah untuk menyelamatkan nyawa dan harta. Itu berbohong yang diperbolehkan. Gimana baik misalnya? Ya, cuman aneh nggak tahu ini bisa nggak di Indonesia. Ya, ini di kitab sih seperti ini. Aneh cuma menyampaikan. Ya, ada maling di kampung orang misalnya, dikejar-kejar warga, lari ke rumah kita. Pak, saya dikejar-kejar warga. Saya mau taubat, saya minta ampun sama Allah, saya gak bakal lagi maling lagi. Tolongin saya, kalau nggak saya mati digebukin warga. Kita suruh masuk di kamar, ada orang nanya, lihat gak orangnya? Nggak lihat. Nah itu berbohong yang diperbolehkan. Ya. Tujuannya menyelamatkannya nyawa. Karena kita tahu pintu rahmatnya Allah, ampunan Allah besar buat orang-orang yang berbuat salah. Cuman nggak tahu kalau di negeri kita intinya ditangkap. Ketin maling gitu kan. Ya, itu berbohong. Atau menyelamatkan harta. Gimana menyelamatkan harta? Seperti tadi yang Anda bilang, bos nitip duit 5 juta, temen dia ada duit di ATM kita 5 juta. Pinjem dong, nggak minjem nggak enak, nggak ngasih nggak enak, minjemin duit orang, maka kita boleh berbohong. Jangan. Ini duit mau Anda pakai, ada keputusan penting. Artinya hal-hal yang tujuannya apa? Menyelamatkan nih harta orang. Itu boleh. Lain kalau emang duit dia nggak pinjemin. Itu pelit, ya, emang dasar pelit. Ya, itu berbohong yang diperbolehkan dalam Islam. Tapi berbohong yang Anda bilang wajib adalah ketika berbohong dalam peperangan. Jadi untuk menakuti musuh. Ya. Makruh, kapan dia berbohong jadi makruh? Yaitu dia ketika menyenangkan hati istri. Boleh, tapi makruh. Ya. Kenapa? Jadi nggak pinter-pinter bininya. Ngebohong dulu. Yang kesian suaminya sebenarnya. Ya karena dia udah merasa puas dengan apa yang dia bikin, besok dibikin lagi yang sama. Masih enak katanya. Padahal nggak enak gitu. Oh iya enak, dibikinin lagi yang sama. Sakit akhirnya. Ya, jadi seperti itu. Makanya kita kalau ini lebih baik jujur. Ya, gulil haq. Ya, walaupun katakan iya benar walaupun itu pahit, daripada kita manis tapi kita ini sengsara, kan? Mendingan udah ngomong aja deh, mau marah deh, tapi tujuannya untuk jadi lebih baik. Makanya orang-orang dulu kalau ngebentak muridnya nggak pakai AIWO, langsung terpoin aja. Ente kok bodoh banget jadi orang begitu. Ya, orang guru-guru dulu tuh kalau antum ngalamin, orang-orang dulu kalau marahin murid nggak pakai jangan kayak gitu, enggak. To the point, jadi orang jangan bodoh dong. Tapi tujuannya untuk introspeksi dia. Aduh, kok gue dibilang bodoh sih. Ya. Besok akan malu dan merubah dirinya untuk jadi lebih baik, betul. Dibanding, kalau bisa belajarnya lebih semangat ya. Aneh yakin nanti malas dengar kalau ada guru ngomong gitu. Ya, biasanya begitu Ustaz. Ya.
Jadi besok jangan nasihatin begitu, to the point aja. Bodoh itu. Ya, jadi seperti itu. Makanya hukuman itu ada tuh karena seperti itu gitu loh. Untuk tanbih namanya. Untuk peringatan kepada kita. Makanya mudah-mudahan malam hari ini kita dapat ilmu yang banyak yang bermanfaat, bisa kita bawa pulang. Allah jauhkan kita dari alamat tanda-tanda orang munafik. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang munafik, termasuk orang yang hina, termasuk orang yang kalau bahasa kita nih mulutnya keranjang, gitu ya. Karena kita terlalu ini dan itu ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari itu semua. Insya Allah sehat, walafiat, panjang umur, kita bisa ketemu lagi di pertemuan nanti. Bisa lebih banyak lagi dapat tentang hadisnya baginda Rasulullah SAW yang enak kalau dibahas nyantai. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama baca salawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syahdi wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syahdi wa daraji. Kullu baitin 'an jannati wa laysa InsyaAllah semuanya bisa sama-sama istiqomah. Hadir majelis-majelis semacam ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Ya, ilmunya ada, sholawatnya ada, bisa sama-sama ambil hikmah. Ya, sehingga kita nggak jadi orang yang ghaflatud dunia, sibuk sama dunia. Ngobrol nyantai enak tapi dapat hikmah. Karena hati 3 hari nggak dapat ilmu mati. Duluan jangan mati. Ya, kita sama-sama tutup doa. Mudah-mudahan malam hari ini diijabah segala keinginan kita, ijabah segala hajat-hajat kita. Ya, mudah-mudahan yang punya urusan Allah beresin urusannya, yang punya masalah semuanya rizki-rizkinya Allah bukain, yang belum dapat jodoh Allah kasih jodohnya, yang pengen belajar Allah kuatkan daripada pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afir wa syafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma 'afina wal tufina wahfadna wansurna wa farrij 'anna wal muslimin. Allahumma wa'iyahum jami' sahib dunya wad din. Allahumma aslih man fi salahi sadaqul muslimin min al bala'i wal wabahi wal amrad ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafi al bala'i اكفنا البلاء قبل النزول
السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء اللهم وارفع من جميع الأمراض اللهم وارفع من جميع الأمراض اللهم يسهل أمورنا في الدنيا والآخرة اللهم افتح علينا فتوح العارفين بباب الخير باب العلم وباب الرزق يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في هذا الاجتماع اجتماعا مباركا عظيما وارزقنا كما متابعة له ظاهرا وباطنا يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم يا الله اللهم يا رب اللهم يا الله اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجاه المصطفى العظيم صلى الله عليه وسلم وببركة الأولياء وصالحين وبركة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالبركة العائشة الرضا وحجيجة الكبرى وفاطمة الزهراء ببركة أبو بكر الصديق ببركة عثمان بن عفان ببركة علي بن أبي طالب ببركة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أجمعين وبالبركة الجميع أصحاب رسول الله أجمعين وبالبركة الجامعين صحابة رسول الله أجمعين وببركة الأولياء والصالحين في بلدنا إندونيسيا وفي أي بلد وببركتهم اقضي حاجة ليلى يا رب اقضي حاجتنا ليلى يا رب اللهم قدرنا في ذكرنا يا رب اللهم اقضي حاجتنا يا رب سبحان حاجتنا semua satu-satu. اللهم وفقنا كريم وفقنا يا رحيم يا رحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقضي حاجتنا يا رب اقضي حاجتنا يا رب في قلوبهم وقلوبنا يا رب اقضي حاجتهم يا رب اقضي حاجتنا يا رب اقضي حاجتهم بركة هذا المجلس المبارك ومجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة المجالة للذكر على الجنة يا رب وجنتنا اقضي حاجتنا ببركتهم يا رب صلى الله عليه سيدنا محمد النبي الأمي والرسول السلام وبسر وبحق وبكرمة الفاتحة. Tutup dengan terakhir kalimat zikir. Kita niatkan ucapan kalimat zikir ini kita hadiahkan buat orang-orang yang telah mendahului kita, ya, yang berkat mereka kita bisa gunakan tempatnya, ya, bisa membawa manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan pahala-pahalanya mengalir kepada mereka semua. Ya amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul du'a wa nabiyuna min qablihi la